karena saya tidak minat itu ya awalnya, jadi saya lebih milihnya Teknik informatika. teknik informatika aja. Oh, Ada coding, entah itu kita belajar Visual Studio, oke. pemrograman dasar, C++ gitu. Padahal setelah lulus tadi ternyata terkuak lah bahwa Mas Solil ini tidak terlalu suka coding ya gitu Iya, ya. betul. Jadi baru tahu setelah masuk ke dunia kerja bahwa oh ternyata passionnya atau justru yang kapabilitasnya bisa muncul itu adalah di area proses bisnis dan fungsional, which is kalau di S1 jurusannya tadi sistem informasi sebetulnya ya, lebih dekat ke sana ya. Bicara profesi. Kembali di Bicara Profesi, tamu kita kali ini seorang bisnis analis. Apa itu bisnis analis? Kita bongkar saja sebentar lagi. Mas Kholil Amri. Ya, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Salaman dulu dong. Ya. Bisnis analis ini profesi, terutama di software development ya. Ya. Software development, ada role namanya bisnis analis. Bagi Anda yang belum tahu apa itu bisnis analis, perannya apa, suka dukanya apa, jangan skip ya video ini, tonton sampai habis. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Mas Kholil, Ya. apa itu bisnis analis? Bisnis analis itu dia berfungsi sebagai untuk menganalisa kebutuhan bisnis dari misalkan user ingin menggunakan aplikasi atau membuat aplikasi. Seperti itu. Atau mungkin sistem yang dibutuhkan oleh user seperti sistem audit atau manajemen kebutuhan lainnya. Nanti dari sisi bisnis analis itu akan mencoba mencari atau menganalisa kebutuhan bisnisnya seperti apa. Dari kebutuhan bisnis tersebut akan diterjemahkan menjadi sebuah rangkaian sistem yang nanti akan diolah oleh sistem analis untuk nanti dibuatkan menjadi sebuah aplikasi. Oh, berarti user, pengguna, atau bisnis gitu. Begitu dia bicara requirement-nya apa, tidak langsung ke programmer ya? Tidak langsung ke programmer. Oh, jadi ke bisnis analis dulu. Iya. Bedanya apa ya? Maksudnya, kenapa nggak langsung ke programmer aja? Langsung aja nih, misalnya, saya mau ini langsung dibuatin selesai dong. Biasanya untuk dari sisi bisnis analis itu mencoba menerjemahkan apa keinginan user dan yang biar bisa diaplikasikan dalam bentuk sebuah program. Karena kan biasanya kalau user itu prosedur-prosedurnya masih prosedur manual. Nah, sedangkan kalau dijadikan aplikasi dan masih manual itu sama aja bohong. Jadi kita mencoba mengolah bagaimana apa yang diinginkan oleh user dan masuk ke programmer itu bisa selaras. Oh gitu, bisa dipahami ya. Iya. Karena kan programmer kadang-kadang ngomongnya bahasa teknis ya. Betul. Sementara bisnis user nggak tahu teknis gitu, Iya. atau nggak memahami teknis. Sebaliknya juga ya. Betul, Pak. Kalau kita bicara aspek-aspek bisnis, proses bisnis tadi, langsung ke programmer mungkin bingung. Betul, Di Pak. sanalah perannya bisnis analis gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, yang saya tahu ada bisnis analis, ada sistem analis nih. Apa bedanya kedua hal ini nih? Kalau bisnis analis itu dia lebih untuk semacam kebutuhan user itu apa? Ya, jadi mengulik kebutuhan user itu apa, dia inginnya aplikasinya seperti apa, kebutuhannya bagaimana. Nanti dari kebutuhan tersebut kita buat dokumentasinya seperti fungsional diagram, terus kemudian ada BRD ya, business requirement diagram, dokumen. Nanti dari situ kita olah, kita coba kembalikan ke user. Apakah dari dokumen yang kami buat itu sudah sesuai dengan keinginan user? Nah, kalau sudah sesuai, kita nanti tinggal menuju ke sistem analis. Sistem analis nanti akan menerjemahkan bagaimana dari struktur kebutuhannya user seperti apa, terus kemudian kebutuhan data, outputnya bagaimana yang diinginkan user agar bisa diterjemahkan oleh si pembuat aplikasi atau programmernya. Itu nanti dari bisnis analis ke sistem analis. Oh, berarti yang menerjemahkan ke hal-hal yang lebih teknis itu sebenarnya sistem analis ya? Iya. Atas kebutuhan dari user atau bisnis yang sudah di-log oleh bisnis analis. Betul. Gitu ya? Oke, ada requirement khusus nggak sih? Seseorang yang ingin jadi bisnis analis itu seperti apa? Requirement khusus saya kira tidak ada ya, karena bisnis analis itu tidak memaku kepada dia harus paham IT. Dia harus jurusan IT tidak. Yang penting dia bisa memahami dan menganalisa kebutuhan dari suatu proses yang diinginkan oleh si user tersebut. Gitu ya. Jadi nggak ada requirement khusus. Perlu nggak dia paham proses bisnis atau paham industri dari customer-nya, user-nya atau bisnisnya?
Kalau untuk hal seperti itu dirasa butuh, tapi untuk yang awal-awal yang baru mulai masuk di profesi bisnis analis, yang diutamakan adalah analisanya, analisa dari kebutuhan si user tersebut. Dari situ nanti kita sambil berjalan, kalau yang baru bisa sambil berjalan memahami proses aplikasinya apa, terus yang diinginkan bagaimana, kemudian kebutuhannya seperti apa, itu kan bisa sambil ngobrol sama user. Nah dari situ nanti si bisnis analis bisa ngobrol lagi sama sistem analis untuk mempadukan antara kebutuhan user dan kemudian apa yang bisa kita aplikasikan dalam sebuah program. Oke, tadi kan bisnis analis, sistem analis, kemudian programmer. Yang ngetes siapa? Yang melakukan testing itu bisnis analis atau sistem analis? Yang melakukan testing itu SQA. Oh, berarti ada lagi. Ada lagi. SQA atau tester gitu ya? Oh, oke. Kapan dia melakukan testing nih? Untuk melakukan testing biasanya ada kalau dia aplikasi baru, aplikasi itu berarti SQM melakukan testing ketika aplikasi sudah dalam tahap beta. Jadi baru tahap development atau sudah selesai development, kemudian nanti SQA akan mencoba memahami dulu aplikasi dari dokumen yang dibuat oleh si bisnis analis tersebut, seperti FSD. Ini menu-menunya apa saja sih? Terus workflow-nya bagaimana? Siapa yang melakukan pengajuan, siapa yang mereview dan approve. Nah, ini dari situ si SQA-nya biasanya akan membuat test script berdasarkan tadi dokumen dari bisnis analis tadi. Iya, berdasarkan bisnis analis tadi. Misalkan user membuat request, dari membuat request terus kemudian user menambah request, mengedit request, menghapus request. Itu salah satu contoh test script. Nanti dari SQA-nya akan mencoba mengeksplor test script tersebut dari sisi aplikasinya juga. Jadi menyamakan nih FSD-nya dengan aplikasinya sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, kita sebagai SQA bisa komplain kepada bisnis analisnya. Misalkan Mas Arif atau Mas Holil, ini kok aplikasinya tidak sama dengan yang dijelaskan di FSD ya. Ini bagaimana, yang salah siapa gitu. Nanti dari bisnis analisnya bisa bicara sama sistem analisnya yang melakukan ngobrol dengan programmer. Ini kok bisa begini gitu kan. Karena kan kalau kita ngobrol langsung sama programmer, pasti programmer akan jawab, kita sudah ngikutin FSD kok, kita sudah ngikutin apa yang diminta sama sistem analis, seperti itu. Oke, berarti dalam sebuah proses pengembangan aplikasi atau software, bisnis analisnya itu peranannya sangat penting banget. Selain dia yang pertama bicara requirement dengan usernya atau bisnisnya, kemudian untuk diskusi dengan sistem analis, bahkan dengan programmer dan tester atau SQA, itu bisnis sudah diwakili bisnis analis ya? Ya, betul. Nah, perannya seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau suka dukanya apa sih? Karena di setiap profesi pasti ada suka, duka, sedihnya di mana, senangnya pada saat apa. Kira-kira hal apa nih yang terkait dengan sukanya dulu deh? Sukanya dari bisnis analis itu kita banyak mengeksplor sistem-sistem baru, sistem yang sistem audit itu saya nggak pernah pelajari nih caranya gimana. Oh, ternyata ada yang namanya auditor, auditi, terus kertas kerja, program kerja audit. Oh, saya baru tahu tuh istilah tersebut. Kemudian untuk yang beberapa misalkan kayak selain aplikasi baru juga pasti kenal banyak orang baru. Membuka jaringan baru lagi, entah itu kita tahu orang auditor seperti apa habitnya, kerja di lapangannya bagaimana, terus kemudian dari sisi mungkin ada kita kerjasama dengan helpdesk bagaimana kalau melayani customer, terus kita coba mencari analisanya kebutuhannya seperti apa. Itu kalau sukanya seperti itu. Dukanya sekarang atau saat-saat mungkin stres banget nih jadi bisnis analis itu kapan biasanya atau pada saat apa? Pada saat kick off meeting biasanya. Kick off meeting di awal? Oh gitu justru ya di awal karena ya? Kita sebentar, kick off meeting kan belum apa-apa nih proyekku udah stres duluan. Kenapa? Iya, karena kan kalau kick off meeting pasti biasanya itu user baru diskusi internal dan belum goals,
dibahasnya di situ. Oh, Jadi kita belum tahu nih titik temunya yang mereka inginkan bagaimana, requirement finalnya bagaimana yang mereka inginkan. Mereka masih diskusi. Bisa jadi ketika kita coba misalkan kayak, oh jadi nanti kebutuhan untuk request harus melalui 2 approval ya. Terus nanti ada yang nyeletuk bilang, enggak mas, kita butuhnya cuma 1. Kemarin katanya ada yang bilang 2 dari dokumen yang kita terima gitu kan. Setelah itu ternyata di tengah-tengah development bisa jadi ada kebijakan baru karena atasannya udah diganti. Terus habis itu, oh saya nggak mau proses bisnis seperti ini nih, mumpung masih masa development, coba dong tolong ubah workflow-nya bagaimana gitu. Itu sih yang memang agak kesal ya biasanya. Oh gitu ya. Berarti di awal karena requirement belum jelas. Iya. Atau di tengah-tengah pada saat mereka minta ubah gitu ya. Iya, Nih, betul. saya pengen tanya nih, apa yang harus dilakukan seorang bisnis analis ketika di tengah-tengah nih perubahannya banyak banget dari sisi requirement bisnis itu? Yang pertama sih saya harus bicara sama project manager dulu ya. Karena ini berkaitan dengan timeline. Kadang kalau timelinenya juga terlalu mundur, aplikasi juga nggak kepake-pake kan sayang ya. Jadi kita harus ada perjanjian dulu sama customernya. Misalkan ini kita ubah di fase ini atau fase setelah aplikasi sudah go live. Biasanya kita minta perjanjian seperti itu sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke career path nih. Dulu pertama kali saya masuk ke dunia IT sebagai programmer, saya pikir dulu career path itu harus dari programmer, sistem analis, bisnis analis, project manager. Seperti itu nggak sih? Atau itu stream yang berbeda-beda? Bisa berbeda-beda. Oh, bisa berbeda. Misal contohnya saya itu tidak menggemari di bidang programmer. Kayak agak pusing ya kalau bicara masalah coding kayak gitu ya. Harus menghadapi coding, mencari error hanya dengan titik koma aja, itu kan pusing ya. Jadi coba mencari pekerjaan di bidang IT tapi yang tidak full coding gitu. Oh, oke. Jadi pekerjaan IT termasuk bisnis analis ini tidak semuanya terkait dengan aspek-aspek teknis ya? Iya. Atau teknologi termasuk coding, infrastruktur kan nggak hanya itu ya. Tapi bisnis analis juga bagian penting dari sebuah pengembangan sistem dan itu perannya malah menurut saya penting sekali. Betul. Klarifikasi dari requirement user itu sangat strategis, perannya harus dilakukan oleh bisnis analis gitu ya. Iya Pak, betul. Nah, oke. Terus saya pengen tanya nih, Mas Khalil dulu background-nya apa sih? Kalau saya background-nya dari SMK sudah IT ya. SMK jurusan apa dulu? Jurusan TKJ. Di mana? Di Tegal juga. Oh, di Tegal. Kemudian S1-nya? S1-nya di Tegal juga. Tegal juga. Apa? Universitas apa? STIMIK YMI Tegal. Oh, oke. Di sana belajar apa sih? Kalau di sana karena kita fokusnya di teknik informatika, jadi lebih banyak pemrograman dan ada jaringan juga. Jadi kalau di sana kan ada 2 nih, teknik informatika dan sistem informasi. Sistem informasi. Ya. Kalau sistem informasi di sana itu sudah semacam di mapping bahwa sistem informasi nanti akan mengarah ke IT tapi kayak finance. Jadi udah ada pelajaran tentang accounting-nya, tentang finance perbankannya, itu kalau sistem informasi. Karena saya tidak minat itu ya awalnya, jadi saya lebih milihnya teknik informatika. Teknik informatika aja. Ada coding, entah itu kita belajar Visual Studio, pemrograman dasar, C++ gitu. Padahal setelah lulus tadi ternyata terkuak lah bahwa Mas Khalil ini tidak terlalu suka coding ya gitu ya. Betul. Jadi baru tahu setelah masuk ke dunia kerja bahwa oh ternyata passionnya atau justru yang kapabilitasnya bisa muncul itu adalah di area-area proses bisnis dan fungsional, which is kalau di S1 jurusannya tadi sistem informasi sebetulnya ya, lebih dekat ke sana ya. Iya betul. Oke. Jadi teman-teman nih mungkin yang sekarang jurusannya oh ternyata berat banget nyelesain kuliah jurusan yang diambil itu jangan khawatir ya, karena nanti begitu masuk dunia kerja tetap bisa memilih ya. Betul Pak. Tetap tadi jurusan yang pernah diambil di S1-nya termasuk teknik informatika yang Mas Khalil ambil waktu itu tetap berguna dong. Ya, pada betul. saat sekarang masuk dan posisinya sebagai business analyst, betul nggak? Betul, itu berguna karena ketika kita memutuskan sesuatu tentang sistem yang akan dirancang, kita juga perlu memikirkan bagaimana nanti aplikasi yang mereka inginkan bisa berjalan atau tidak. Misalnya dari user meminta, saya minta dibuatkan fitur penambahan data tapi dari dari aplikasi lain. Itu berarti ada integrasi. Kita kalau tahu
sistemnya bagaimana, kita bisa tanyakan integrasinya, kita disediakan API-nya tidak ya gitu. Terus untuk integrasinya metodenya bagaimana ya yang dijalankan di customer, itu kita bisa tanyakan. Jadi lebih untuk mempermudah si sistem analis dan programmer juga, karena kan nanti sistem analis juga akan menanyakan ini nanti requirement-nya apa ya, API-nya apa ya, coba tanyakan lagi dong biar gak 2 kali tanya gitu aja sih. Ya, dan kalau kita pernah mempelajari itu, jadi nilai tambah seorang bisnis analis untuk ngobrol secara teknis dengan programmer atau sistem analis tadi ya. Itu ada kelebihannya juga, kita tahu itu ya. Betul. Tapi tadi jadi bisnis analis tidak harus paham teknis, tidak harus jago coding gitu ya. Betul, Pak. Yang penting mampu tadi meng-capture requirement dari user atau bisnis, mereka tuh mau bikin apa sih? Fungsinya seperti apa? Dan tadi kalau saya identifikasikan ada 2 output dokumen yang dihasilkan bisnis analis. Yang pertama tadi BRD, Business Requirement Document. Yang kedua adalah FSD. Ya, Functional Specification Document ya. Oke, jadi 2 itu output dari bisnis analis. Mas Olil, kalau kita bicara mengenai pengembangan aplikasi nih, ini kan dari mulai kick off tadi ya, yang stressful bagi bisnis analis karena belum tahu apa yang mereka inginkan, sampai dengan closing. Kira-kira fase mana sih biasanya yang paling lama dalam pengembangan aplikasi? Apakah di requirement gathering awal, atau di desain, bahkan di testing di ujung gitu ya? Kira-kira di fase mana secara umum pengembangan sistem aplikasi ini memakan waktu paling lama? Kalau secara umum kita pertanyaan secara umum itu lebih bukan gathering atau bukan kick off meeting, tapi pada saat development itu pengembangan. Karena biasanya ketika development kan pasti customer minta progresnya gimana gitu. Nah di tengah-tengah progres tiba-tiba ada yang bilang, Mas ini bisa diganti nggak? Jangan seperti ini kayaknya kurang cocok deh. Dan desainnya kira-kira bisa diubah lagi nggak? Biasanya kayak gitu di proses development yang lama. Karena kalau untuk proses dari requirement kebutuhan, biasanya customer itu sudah menyediakan kebutuhannya apa saja. Nanti ketika kick off meeting sudah dibahas nih, oh ternyata ada yang kurang, nanti kita diskusikan lagi ya. Biasanya customer seperti itu. Nah tadi bicara mengenai fase development secara umum atau pengembangan aplikasi secara umum kan beda-beda pasti ya. Jadi kebanyakan tadi di development juga ya yang bolak-balik itu memakan waktu lama. Mungkin pertanyaan selanjutnya seperti ini. Bagi seorang bisnis analis nih, ketika terlibat di sebuah project gitu ya, ada nggak sih project yang misalkan ini nggak selesai-selesai nih? Nah, gimana menyelesaikan sebuah proyek yang nggak kunjung selesai nih gitu? Bottleneck di tengahnya. Apakah bisnis analis menyelesaikan sendiri atau ada role lain di sana yang menjadi penyeliaknya gitu? Kalau dari sisi bisnis analis itu lebih untuk semacam dokumennya, aplikasi itu sudah sesuai dengan dokumennya. Nah untuk masalah kenapa tidak selesai kan biasanya dari si customernya yang meminta banyak perubahan. Kalau dari bisnis analis kan hanya bisa menyarankan kepada yang punya keputusan, yang memberikan keputusan biasanya kan PM ya. Saya bisa mengatakan kepada PM, ini nggak bisa nih, ini bisa gitu. Ini kalau di terus-terusan berubah nanti nggak selesai-selesai. Ini dilanjutkan di fase selanjutnya aja gitu. Berarti peran PM juga di sana penting ya, untuk memastikan ya ini maunya diakomodasi atau tidak gitu ya. Dalam dunia implementasi aplikasi atau pengembangan aplikasi, kita kenal ada aplikasi commercial off the shelf, yaitu aplikasi jadi kemudian diimplementasikan, dan pengembangan aplikasi dari nol. Mas Holil pernah dua-duanya terlibat? Saya pernah dua-duanya. Ya. Nah, kira-kira peran bisnis analis di software-software atau aplikasi yang COTS, commercial off the shelf, dan pengembangan aplikasi dari scratch itu bedanya apa sih? Pendekatan seorang bisnis analis, cara menggather requirement-nya ada bedanya nggak? Untuk yang sudah ada aplikasinya, kita pastinya menjelaskan dulu nih aplikasinya seperti apa. Ada demo dulu kepada customer. Setelah demo, biasanya customer akan bilang, kita nggak butuh form ini contohnya. Field ini dikurangi dong di form request, biar sesuaikan dengan form yang kita punya. Nah, kalau dari sisi tampilan itu berarti tadi jatuhnya ke requirement gathering. Nanti dari requirement gathering kita coba pendekatannya menanyakan tentang workflow-nya seperti apa, alur prosesnya bagaimana. Nah, dari alur prosesnya itu apakah sudah sama atau ada perubahan sedikit, nanti
kita juga akan menjelaskan, oh kalau di sistem ini sudah seperti ini, ada yang bisa dirubah tapi tidak banyak gitu. Nanti kita jelasin seperti itu. Tapi kalau untuk yang dari nol banget itu kita benar-benar menjelaskan kepada customer, menanyakan kebutuhannya apa saja, prosesnya gimana, dokumen atau outputnya itu apa saja yang dibutuhkan, sehingga ketika kita menyusun sebuah dokumen itu sudah jelas dan customer juga menerima hal tersebut. Oh ya, ini dokumennya sesuai gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah dengar apa itu bisnis analis, perbedaannya dengan sistem analis, ada programmer, ada software quality assurance atau tester. Ini mungkin teman-teman audiens kita pengen nih dapat saran nih dari Mas Holil nih. Kalau mau jadi bisnis analis, sebetulnya apa sih yang harus disiapkan? Minimal skill apa yang sudah harus mulai diasah, baik itu hard skill maupun soft skill. Silakan disampaikan, Mas Holil. Ya, untuk teman-teman yang ingin menjadi bisnis analis atau bekerja di bidang bisnis analis, tidak harus lulusan IT ya. Yang penting teman-teman punya kemauan untuk mengeksplor diri, kemudian analisa, itu penting. Karena analisa juga dibutuhkan dalam bisnis proses. Kemudian juga komunikasi dengan customer, karena itu juga dibutuhkan agar tidak ada misunderstanding. Oke, jadi skill komunikasi penting ya, karena di sana perannya untuk diskusi mengenai requirement dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Holil atas waktunya. Semoga karirnya makin sukses. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi nih bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia bisnis analis secara khusus dan umumnya di dunia IT. Sampai ketemu di segmen lainnya.